Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Fauzi Punonadian dengan rekan saya Hendrawan dari kelompok 1 metodologi penelitian pendidikan yang akan mempresentasikan materi karakteristik penelitian subjek tunggal dan desain penelitian subjek tunggal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penelitian subjek tunggal. Menurut Sunanto tahun 2005, penelitian subjek tunggal adalah suatu metode penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu perlakuan yang diberikan berulang pada subjek penelitian terhadap perilaku yang ingin diubah dalam waktu tertentu. Penelitian subjek tunggal yang bertujuan untuk mengubah perilaku subjek penelitian dengan memberikan perlakuan secara berulang didasarkan pada aliran psikologi behaviorisme. Ya, dalam aliran behaviorisme yang kita tahu bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Jadi penelitian subjek tunggal ini pada dasarnya itu ingin mencoba memodifikasi atau mengubah perilaku dari subjek penelitian dengan cara memberikan perlakuan secara berulang dan itu dipantau apakah perubahan dari waktu ke waktu. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penelitian subjek tunggal. Menurut Sunanto tahun 2005, penelitian subjek tunggal adalah suatu metode penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu perlakuan yang diulang pada subjek penelitian terhadap perilaku yang ingin diubah dalam waktu tertentu. Penelitian subjek tunggal yang bertujuan untuk mengubah perilaku subjek penelitian dengan memberikan perlakuan secara berulang didasarkan pada aliran psikologi behaviorisme. Ya, behaviorisme yang kita tahu bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan dan akibat dari perilaku itu sendiri. Jadi penelitian subjek tunggal ini pada dasarnya itu ingin mencoba memodifikasi atau perilaku dari subjek penelitian dengan cara memberikan perlakuan secara berulang dan itu dipantau apakah bahan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya itu ada karakteristik penelitian subjek tunggal. Seperti halnya jenis penelitian lain, penelitian subjek tunggal juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu perilaku yang akan diubah atau dimodifikasi selalu didefinisikan sebagai perilaku yang dapat diukur dan dapat diamati. Nah, ukuran perilaku ini digunakan sebagai indikator tercapai atau tidaknya tujuan intervensi atau tujuan pemberian perlakuan di awal penelitian. Kemudian karakteristiknya yang kedua itu prosedur dan teknik penelitian yang dipilih selalu dirancang untuk mengubah lingkungan seseorang agar subjek penelitian dapat berperilaku saat berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi teknik penelitian dalam subjek tunggal itu selalu dirancang lingkungannya mendukung seseorang untuk berperilaku untuk dapat aktif berpartisipasi dalam masyarakat agar terlihat apakah perilakunya ada perubahan atau tidak. Nah, lingkungan dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang ada di sekitar subjek penelitian, baik peristiwa, benda maupun manusia di sekitarnya. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada metode yang digunakan harus rasional dan dapat dipahami oleh orang lain. Nah, tujuan dari metode yang rasional dan dapat dipahami ini penelitian atau metode penelitian yang digunakan ini dapat dijelaskan secara logis dan praktisi lain dalam penelitian subjek tunggal dapat mengulangi metode yang sama pada subjek yang berbeda dan waktu yang berbeda. Karakteristik yang keempat yaitu teknik modifikasi perilaku yang akan diterapkan sebisa mungkin dapat diterapkan pada lingkungan kehidupan sehari-hari.
Ya, tentu hal ini agar memudahkan peneliti dan juga kan lingkungan serealistis mungkin dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu teknik dan prosedur yang digunakan selalu berdasarkan prinsip psikologi belajar secara umum dan mengacu pada prinsip conditioning dan operant conditioning. Dan untuk yang terakhir, karakteristiknya adalah modifikasi perilaku yang akan dilakukan harus berdasarkan pengetahuan ilmiah. Ya tentu saja perilaku yang akan diubah dan yang akan diharapkan itu harus berdasarkan pengetahuan ilmiah dan serta logis, seperti itu. Selanjutnya adalah desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Desain kelompok atau grup desain, dan 2. Desain subjek tunggal atau single subject design. Desain kelompok memfokuskan pada data yang berasal dari kelompok individu, sedangkan desain subjek tunggal memfokuskan pada data individu sebagai sampel penelitian. Selanjutnya adalah karakteristik dari desain penelitian subjek tunggal. Nah, karakteristiknya adalah sebagai berikut, yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah pada desain subjek tunggal, pengukuran variabel terikat atau variabel behavior dilakukan berulang-ulang dengan periode waktu tertentu, misalnya per minggu, per hari, atau per jam. Selanjutnya, perbandingan tidak dilakukan antara individu maupun kelompok, tetapi dibandingkan pada subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Yang dimaksud kondisi di sini adalah kondisi Banslin dan kondisi eksperimen atau intervensi, seperti itu. Banslin sendiri adalah kondisi di mana pengukuran target atau behavior dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan intervensi apapun, seperti itu. Kondisi eksperimen adalah kondisi di mana suatu intervensi telah diberikan dan target behavior diukur di bawah kondisi tersebut. Nah, selanjutnya, pada penelitian dengan desain subjek tunggal, selalu dilakukan perbandingan antara fase Banslin dan sekurang-kurangnya satu fase intervensi, seperti itu. Kategori desain penelitian subjek tunggal. Desain penelitian pada bidang modifikasi perilaku dengan eksperimen kasus tunggal secara garis besar ada dua kategori. Yaitu yang pertama adalah desain reversal yang terdiri dari 3 macam, yaitu desain AB, desain ABA, dan desain ABAB. Yang kedua, desain multiple baseline yang terdiri dari A. Multiple baseline cross condition, B. Multiple baseline cross variables, dan C. Variable baseline cross subject, seperti itu. Desain reversal yang pertama adalah desain AB, merupakan desain dasar penelitian subjek tunggal di mana prosedurnya disusun atas dasar logika baseline atau baseline logic. Logika baseline menunjukkan suatu pengulangan pengukuran perilaku pada sekurang-kurangnya dua kondisi eksperimen, misalnya kondisi baseline atau A dan kondisi intervensi atau B. B. Desain ABA merupakan pengembangan dari desain dasar AB, di mana pengukuran fase baseline diulang 2 kali. Prosedur dasarnya adalah pengukuran pada fase baseline atau A1, kemudian pada kondisi intervensi atau B, dan pengukuran kembali pada fase baseline. Ketiga, desain ABAB menunjukkan adanya kontrol terhadap interdependen yang lebih kuat dibandingkan desain ABA. Oleh karena itu, validitas internal lebih meningkat, sehingga hasil penelitian yang menunjukkan hubungan fungsional antara variabel terikat dan bebas lebih meyakinkan. Desain ABAB adalah pengulangan dari desain AB. Dengan prosedur ini, memungkinkan ditarik kesimpulan adanya hubungan sebab akibat, seperti itu. Desain multiple baseline. Desain multiple baseline merupakan desain yang memiliki validitas internal yang lebih baik dari desain yang lain. Desain ini memberikan kontrol yang ketat terhadap kondisi eksperimen atau intervensi. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian dengan desain multiple baseline ini memungkinkan hasil yang menunjukkan adanya hubungan fungsional atau sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Desain multiple baseline cross condition.
penelitian dengan desain multiple baseline cross condition, peneliti melakukan intervensi pada seorang subjek dengan kondisi yang berbeda. Kondisi yang dimaksud pada desain ini dapat berupa dimensi waktu, aktivitas, model pengajaran, tempat, dan lain-lain. Berbeda dengan desain multiple baseline cross behavior, desain ini hanya mengukur satu target behavior pada satu orang subjek pada minimal 3 kondisi yang berbeda, seperti itu. Desain multiple baseline cross variable. Desain multiple baseline cross variable ini digunakan jika peneliti atau guru ingin mengubah perilaku dengan suatu intervensi, di mana intervensi tersebut diperkirakan dapat memberikan efek terhadap 2 atau lebih target behavior. Meskipun demikian, target behavior tersebut harus saling independen agar dapat diketahui efek intervensi tersebut terhadap masing-masing target behavior. Desain multiple baseline cross subject. Berbeda dengan 2 desain multiple baseline sebelumnya, penelitian dengan desain multiple baseline cross subject ini dilakukan pada 3 orang subjek dengan target behavior yang sama. 3 subjek yang dipilih harus seimbang dalam beberapa hal, misalnya IQ, jenis kelamin, usia, dan lain-lain, sesuai dengan target behavior yang sedang diteliti. Keadaan subjek yang seimbang itu penting karena kontrol terhadap variabel bebas ini didasarkan atas keadaan ketiga subjek tersebut. Seperti itu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan desain multiple baseline. Yang pertama adalah merumuskan tujuan sebelum memulai penelitian. 2. Memberikan intervensi setelah data pada fase baseline menjadi stabil dan mencapai level tertentu. 3. Memberikan intervensi pada fase baseline yang lain setelah fase intervensi pertama mencapai level tertentu. Dan 4. Menentukan 3 target atau lebih pada fase baseline. 5. Mengupayakan agar ketiga fase baseline benar-benar independen terhadap satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, mengupayakan kondisi baseline yang sama untuk menghindari intervensi yang tidak konsisten. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami, ini yang terbaik yang dapat kami berikan, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.